victory. Savior got to me, who shed his love for me. No one will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me, greater than all of the. Thank you, worship team. So, happy Sunday, C3 Freedom. Nggak terasa, ya, 2021 tinggal 10 minggu lagi. Tiba-tiba like everything goes so fast selama pandemik ini, tiba-tiba, udah mau habis nih. Udah mau Natal lagi nih kita nih, gitu ya. This Freedom Family kita punya tema besar untuk 2021 itu adalah countless. What is countless? Countless itu tidak terhitung, tidak terhingga gitu ya. Ayatnya dari Kejadian 15 ayat 5. Ya. He took him outside and said, "Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them." Then he said to him, "So shall your offspring be." Ya. Jadi Tuhan membawa Abraham melihat keluar untuk menghitung jumlah bintang, which is a bit impossible. Nggak mungkin ya, kayak kita nggak bisa menghitung jumlah bintang gitu ya. Tuhan memberikan janji ini kepada Abraham dimulai dari Kejadian 12. Waktu Abraham berumur 75 tahun. Ada di sini yang sudah 75 tahun? Atau mungkin yang di online? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Kejadian 12 ayat 1-2 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Jadi Tuhan harus membawa Abraham keluar dari kebiasaannya, dari kenyamanannya, bahkan dari family-nya, dari sanak saudaranya, dari hal-hal yang kayaknya udah secure Abraham di dalam kehidupannya, supaya Tuhan bisa melihat janji Tuhan dalam kehidupannya. Meski pasti dalam perjalanan kita banyak galaunya, ya. Contohnya, kalau kita punya janji sama satu orang, kita suruh nunggu 1 jam aja, kita udah yang, ya udah bolak-balik udah ngeliat jam gitu, 1 jam aja gitu kita nungguin orang ya. Lebih-lebih lagi kita akan deg-degan kalau kita mesti 1 hari nungguin hasil PCR. Ya kayak aduh apa nih. So imagine gimana rasanya bertahun-tahun menunggu janji Tuhan. Ya. Sampai Tuhan harus kembali meneguhkan Abraham ya di Kejadian 15 ya yang tadi. Dan kadang-kadang dalam perjalanan ini, kadang-kadang kita nih manusia suka semi sok tahu. Aduh udah lama ya, udah 10 tahun nih Tuhan. Terus akhirnya Sarai bilang, udahlah mungkin ini kali ambil aja gundik gue gitu ya. Ambil aja nih Hagar, mungkin keturunan kita dari situ kali. Dan akhirnya itu terjadi dan lahirlah Ismail gitu ya. Sampai udah sekian lama tetap belum ada nih anak yang dijanjikan Tuhan, keturunan yang dijanjikan Tuhan. Sampai Abraham tuh plead, Tuhan udah deh Ismail aja lah yang jadi anak perjanjian. Terus Tuhan bilang, no. Tuhan kembali meneguhkan Abraham di Kejadian 17, Kejadian 18. Itu dia udah berumur 99 tahun. Jadi itu berarti udah 22 years, 22 tahun berlalu. 24 tahun berlalu ya. Sampai akhirnya Ishak lahir di Kejadian 21 waktu Abraham sudah berumur 100 tahun. 25 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk menanti sebuah janji. It's hard. Ya.
Terus ada satu ayat yang kita sering banget kutip tentang Abraham. Bahkan ayat ini dikutip di dalam perjanjian baru. Ya, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, seringnya kita dengar ayat ini. Saya mau bilang gini, saat ini kita hidup di masa yang lebih keren daripada masanya Abraham. Why? Karena Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik. Dan bahkan Allah sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam kehidupan kita. Oke, so kita hidup di zaman di mana Yesus sendiri, Jesus himself is our righteousness. Namun, hanya jika kita percaya bahwa karya keselamatannya sempurna buat kita. Ya. Kalau saya mau kasih judul apa sih sharing saya hari ini? I would call it a journey of promise. Ya, a journey of promise. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tadi kan saya cerita sedikit tentang perjalanan Abraham. What about us? How do we walk our journey of promise sekarang ini? Saya baru-baru ini kembali membaca kitab Markus. Ya, kitab Markus itu adalah kitab yang ditulis oleh Markus, tapi dinarasikan oleh Petrus. Gitu ya. Dan Markus ini lebih melihat Yesus dari sisi pelayanannya. Gitu ya. So, mari kita belajar beberapa poin dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Saya ambil hari ini dari Markus 1 dan 2. Karena kalau sampai 16 kita berpulang nanti malam. Oke? So, let's start. Yesus waktu mau memulai perjalanan pelayanannya, Yesus memberi dirinya dibaptis. Ya, Yesus memberi dirinya dibaptis, lalu ada suara yang dari langit bilang apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, so I just want to say this. Remember who we are in Christ. Tuhan mengasihi kita, God loves us no matter what. Engkau dikasihi oleh Tuhan, ya. Bahkan Dia menciptakan setiap kita serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Right. Setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Okay. Waktu Yesus dicobai, dia secure banget. Yesus secure banget. Dia secure banget dengan firman Tuhan. Karena waktu iblis mencobai dia cuma selalu jawab gini, hey iblis, ada tertulis. Always, dari 3 pencobaan itu cuma ada tertulis. So he knows the word very much. Ya, so penting buat setiap kita untuk kita stay rooted in the word. Yang adalah kebenaran. Ya, firman-Nya adalah kebenaran buat setiap kita. Ingat, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Ya, kadang kita bilang, aduh Tuhan pencobaan apa lagi ini? Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tadi Yesus dibawa oleh Roh Allah, tapi dia dicobai oleh iblis, gitu ya. Kalau pencobaan itu either dari diri sendiri atau oleh iblis. Nah, kalau diri sendiri contohnya, aduh Tuhan, saya mau ngerem belanja. Contohnya ya. Tapi terus tiba-tiba buka handphone, buka Shopee gitu ya. Itu namanya mencobai diri sendiri. Mungkin kalau Lia sukanya buka toko apa Lia? Apa? Tokopedia gitu ya. Kalau Michael mungkin ngeliat yang sepeda-sepeda kali gitu ya. Kalau Dinut kalau ngeliat story kayaknya gitar terus tuh sampai kadang-kadang mesti pengiriman diumpetin gitu kan, kira-kira gitu ya. And itulah pencobaan. Kita bisa membawa diri kita sendiri pada pencobaan gitu ya. Tapi kalau yang namanya, nah ini nih bedanya gini. Ada yang namanya ujian dan itu berbeda dengan pencobaan. Ya, sayangnya kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia tuh trials, testing atau yang adalah ujian, itu kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai pencobaan. Ya, while pencobaan itu adalah temptation, gitu ya, sangat berbeda. So trials, testing itu berbeda dengan temptation, gitu ya. Apa sih bedanya? Kalau pencobaan itu mengeluarkan apa yang jelek, ya.
Pencobaan itu tuh kalau seandainya kita kalah sama pencobaan itu akan mengeluarkan apa yang jelek dari kehidupan kita. But trials ataupun testing, ada ya ayat yang apa? Bahwa ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan. So when trials happen in life, saya cuma percaya begini. Waktu ujian datang dalam kehidupan saya, Tuhan tahu bahwa saya akan lulus dengan flying colors. Saya nggak bilang bahwa kalau yang masih sekolah sini, Vanessa dan teman-teman, kalau lagi ulangan apakah enak? Sungguhnya tidak. Tapi waktu kita ulangan kan kita dipaksa, yuk kita belajar, yuk kita belajar, yuk kita belajar. Gitu ya. Dan kita akan menghasilkan apa yang baik. So tadi pertama, remember who we are in Christ. And second is stay rooted in the word. Ya. Setelah dicoba di padang gurun, Yesus lalu mulai berjalan, Yesus mulai menyembuhkan orang, dan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Waktu Yesus pilih murid-muridnya yang pertama, saya bertanya dalam hati saya, Tuhan, nggak ada orang lain apa? Kenapa harus pilih penjala ikan? Kenapa nggak pilih, kalau zaman dulu kan namanya tabib, gitu. Kenapa nggak pilih orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang kayaknya punya influence gede gitu ya. Kenapa harus pilih orang-orang yang cuma punya influence sama ikan-ikan di laut? Why? Simply Tuhan kayak cuma mau ngajarin kita bahwa ajakan Tuhan Yesus, come and follow me, berlaku untuk semua lapisan masyarakat. So tidak peduli apakah kamu orang terpelajar, apakah kamu orang berduit, atau apakah kita nih orang-orang yang penuh hikmat. God's call berlaku untuk semua kita. Jadi gak ada alasan tuh kalau kita bilang, aduh Tuhan, saya ini kan masih muda banget. Atau mungkin ada yang bilang, aduh saya udah ketuaan. Or maybe ada yang bilang, loh kok Pak Jono angkat tangan? Jangan gitu dong. Atau mungkin, aduh Tuhan, saya ini cuma ibu rumah tangga. Apa sih saya? Saya cuma mau bilang, God's call berlaku untuk kita semua. And it is Jesus who qualifies the call. Jadi bukan kita yang melayakan diri kita sendiri. Bukan kita nih yang, wah gue kan emang jago. Karena kalau mau bilang karena kita jago atau karena kita kaya, I want to tell you, what happened with the pandemic? Mau kita jago main musik sekalipun, mau kita kaya sekalipun, tetap saja kita terkarantina di rumah. You see? So, it's bukan karena kita, tapi Yesus yang melayakan setiap kita. Jadi bukan hak kita untuk kita melayakan diri kita sendiri, tapi Yesus yang melayakan kita. Jadi waktu kita dipanggil sama Tuhan untuk melayani, harusnya itu bukan menjadi sebuah beban, bukan sebuah kewajiban. Tapi waktu kita dipanggil Tuhan untuk melayani, it should be a privilege. It should be sebuah hak istimewa untuk kita bisa melayani Tuhan. Sekarang kita bertanya, apalagi yang muda-muda ya. Saya ya antara nggak tahu lah, antara muda dan tua lah ya. Anggapnya masih muda lah. Lebih-lebih yang muda. Sekarang kita bertanya, Tuhan, apa sih panggilan saya? Apa sih? What is my calling? What is my purpose? What am I supposed to do? Tuhan mau panggil saya pelayanan apa sih? Gitu ya. What is purpose? Saya suka penjabaran sederhana dari Pastor Sandy Adelaja. Dia bilang gini, purpose is where love and pain intersects. Ya, where love and pain intersects. Love itu bukan kasih ya, tapi love itu misalnya passion, kesukaan, hobi gitu ya. Misalnya ada yang passionnya bermusik gitu ya. Misalnya contohnya ada yang passionnya apalagi fashion, maybe whatever it is. So purpose is where love and pain intersect. Ya, hebat ya, keren ya. It's simple. Saya ambil contoh. Berry Likumahua misalnya, atau Wanda Omar. Passion mereka musik. Ya, mereka bermusik. Mereka di entertainment business. What could be their pain? Mungkin waktu mereka lihat value di dunia entertainment yang makin lama makin
So that's their purpose. Mereka ketemu di situ bagaimana mereka bisa tegakkan value yang benar di tengah-tengah passionnya mereka. Di tengah-tengah dunia entertainment. Atau contoh yang lain, Pak Jono. Pak Jono itu kalau saya lihat itu passion dia itu selalu memberi. Ya, he's a generous, a giver. Itu selalu. And his pain would be waktu dia ngeliat orang susah. Selalu kayaknya belas kasih Pak Jono tuh very, very high. Gitu ya. Makanya dia cocok banget untuk pelayanan diakonia. You see. Jadi waktu kita ngomong melayani, waktu kita ngomong calling, it's not about melayani waktu hari Minggu seperti ini. When we come to church. Ya, oh gue udah pelayanan kok main keyboard. Oh gue udah pelayanan hari ini, gue multimedia nih hari ini. It's not about that. Kan waktu Sunday, on Sundays like this, kita datang bersama-sama, we celebrate God, kita tinggikan Tuhan sama-sama as a family. You know, together, kita just, agungkan Tuhan, and we download. Tuhan mau bicara apa sama kita lewat firman-Nya. Yeah, that's Sunday. Tapi kekristenan yang sesungguhnya bukan terjadi di dalam gereja. Kekristenan yang sesungguhnya terjadi di luar gereja. Kekristenan yang sesungguhnya terjadi waktu kita keluar dari pintu ini. Karena amanat agung, the greatest commission, gak bisa terjadi di dalam batasan dinding gereja. Tapi kan Tuhan bilang apa? Go and make disciples. Pergi. Jadikanlah semua bangsa murid. Jadi Tuhan gak bilang, stay inside. But God says, go. So our purpose is outside of the church walls. So take our everyday life, our passions, our hobby, our work, apapun yang kita lakukan, dan lakukanlah untuk melayani Tuhan. Kita gak bisa pukul rata semua pelayanan. Ya tadi saya kasih contoh antara ada Berry, Wanda, atau Pak Jono. Saya gak bisa, Pak Jono, sekarang kamu pelayanan di entertainment ya tolong. Bisa bayangkan gak sih kira-kira kayak apa? Pak Jono yang gak ngerti musik, tiba-tiba suruh pelayanan di entertainment musisi yang he doesn't speak the language. So everybody here, kita punya purpose, kita punya calling kita masing-masing. Ya. Dapatkah calling berubah? Nah, sometimes kita, bener gak sih ini calling gue begini, bener gak sih? Saya struggle dengan itu ya, waktu agak lebih mudaan dikit. Kayak, aduh, saya tuh dipanggil di mana sih? Sebetulnya saya tuh mesti pelayanan apa sih? Calling bisa berubah. Ya, saya kasih contoh yang agak ekstrim lah. You guys know Pastor Michael ya, misalnya gitu ya. Kayaknya saya kenal dia tuh berarti 17-18 tahun kayaknya ya. So maybe at that time dia itu kayaknya keyboardis sejati. Sampai kayaknya dia harus waktu itu siapa yang marahin dia lihat, yang kata dan berhenti main keyboard. Pastor Phil ya waktu itu kalau nggak salah ya. I think there was a time yang dia kayak selalu berpikir bahwa wah dia akan hanya selalu di belakang keyboard. But who knew? Akhirnya dia mesti jadi pendeta gitu ya. So our calling can change. Tapi sebetulnya purpose-nya enggak. Ya. Purpose or calling is not about what we do. Jadi bukan soal, oh gue main keyboard, gue pegang multimedia, or whatever it is. But purpose or calling is why we do what we do. So the motivation, the reason behind what we do, that is the purpose. Ya. Waktu saya dikasih tugas untuk sharing hari ini, suddenly the whole last week saya stres. Gitu ya. I was so stressed out sampai naik 3 kilo, saking stres. I'm a stress eater gitu. Wah, stres banget. Like I don't know what to do gitu ya. And I learned bahwa gini, iblis akan berusaha keras untuk menghentikan kita.
He will try to stop you. Ya, untuk menghidupi purpose kita. He was trying to stop me to do my sharing today. I was so stressed. Kayak I was like, Michael, I don't want to do it. It was very stressful for last week. Bagaimana cara iblis berusaha menghentikan kita? One, either he increases our love of self, or he can increase our pain. Itu tadi, stres, wah ada ini, beban ini gitu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang self-centered dan bukan Christ-centered. Ya, seminggu kemarin tuh saya udah uring-uringan gitu, kayak aduh, ini gimana. But and then kayaknya like baru Friday gitu, kayaknya baru akhirnya saya baru tarik nafas, baru kayaknya yang ternyata I had to go a crap of stress the whole week just to learn this. Iblis akan berusaha menghentikan kita, either with the love of self or the increase of pain. Look what the pandemic has done. Ada yang akhirnya menjadi nyaman dengan dirinya sendiri. Ada yang nyaman aja udah di rumah nyaman. Atau ada juga yang menjadi lonely. Menjadi sendirian gitu, kayak gak tahu mesti ngapain. And my prayer is kita semua berjalan di dalam purpose untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Poin nomor 4. Ya. Poin nomor 4. Walk in authority. Kuasa Tuhan sudah di dalam kita. Ya, kuasa Tuhan sudah di dalam kita. Coba katakan pada diri sendiri. Karena gak boleh pegang orang ya. Kuasa Tuhan dalam saya. Ya. Jadi harusnya ada perbedaan waktu kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan. Betul ya? Karena ada kuasa Tuhan di dalam. Harusnya ada something yang different with whatever we do every day. Markus 1:22 berkata gini. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, so kita punya kuasa waktu kita berjalan, jangan cuman jadi kayak, tau gak firman Tuhan ini, tapi kita gak punya kuasa. Mari kita berjalan dengan penuh kuasa. Oke? Nah, ngomong-ngomong ahli Taurat. Ya, ini kan ayatnya ada ahli Taurat ya. Ngomong-ngomong ahli Taurat, saya mau bilang gini. Apapun yang baik yang Tuhan kerjakan waktu dia menyembuhkan orang sakit, whatever he did, waktu dia mengusir roh jahat, apapun yang baik yang Tuhan lakukan, selalu ada ini ahli-ahli Taurat atau imam-imam Farisi yang selalu cari-cari kesalahan dia. Ya, kayak selalu cari perkara. Wah, ini kan kamu sebenarnya gak boleh begini. Ini kan kamu begini. Selalu ada gitu ya. Jadi saya mau bilang begini. Di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, naysayers will always be there. You like it or not. But the good thing is, don't worry about those naysayers. Karena survei mengatakan begini, bahwa 25% dari orang-orang tidak akan menyukai kita. So don't bother untuk harus bisa menyenangkan semua orang. Because nggak semua orang akan menyukai kita. Ya, just keep doing what you are called to do. Kita harus belajar untuk mendengar apa yang membangun. Ya, dan kalau yang cuman mencemooh, mengejek, whatever it is, masuk kanan. Jangan sampai dia mampir dulu tengah-tengah. Masuk kanan, keluar kiri. Ya, boleh saya panggil pemusik kah? Gimana? Worship team. Now my last point. Be willing. Ya, be willing. Di dalam Markus 2 ada kisah. Mungkin tahu kali ya kalau zaman-zaman sekolah minggu ada kisah yang ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus.
Ya, jadi karena rumah itu sudah penuh sesak, bahkan sampai ke halaman depannya, jadi pintunya udah ketutupan gitu ya. Jadi udah membludak orang-orang yang mau bertemu dengan Yesus. 4 orang ini secara rela, secara mau bersusah payah untuk, ngebayang gak sih ngangkat tilam ya, ngangkat orang lumpuh, berat loh orang lumpuh itu tuh karena mereka kan kayak dead weight ya gitu. Berat, mereka angkat ke atap, mereka bongkar atap, mereka turunkan orang lumpuh itu supaya mereka bertemu Yesus. When I read that story, I question myself. Saya bertanya sama diri saya sendiri. Kalau saya di dalam kondisi itu, saya sebagai teman si orang lumpuh ini, would I go that journey? Apakah saya rela gitu? Mikirin harus gotong ke atas, bongkar atap. Would I do it? But the story says they did. Meskipun mereka punya semua alasan logis untuk nggak melakukannya. Mereka bisa bilang, aduh ntar aja kapan-kapan ya. Penuh banget nih, rame banget. Parkirannya penuh banget, udah ntar aja deh, besok aja, besok. They have all the reasons to bilang, gak usah deh. Tapi demi orang lumpuh itu bertemu dengan Yesus. They walk that mile. Kalau kita kembali lagi ke kisah Abraham. Ke janji Abraham tadi, Kejadian 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. But it doesn't stop there. Tuhan gak berhenti di situ. Tuhan gak cuma bilang, oh iya nanti jadi bangsa yang besar. Nanti nama lu terkenal. But it says, dan engkau akan menjadi berkat. So it doesn't stop with us. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Ada banyak orang hari-hari ini. They have financial issues, mental issues. I don't know whatever else yang lain. Yang saya tahu aja itu mental. Karena they call sometimes, Ci lagi ngapain? Ini lagi ngapain? Ada yang Ci, I don't have any more food to eat. Saya mau ajak kita semua. Yuk. Jadi gereja yang inklusif. Bukan eksklusif. Jangan cuma karena seorang tuh gak sama pengertian. Mungkin gak satu agama. Dan akhirnya kita menarik diri. Kita merasa, lu gak cocok lah sama gue. Kita beda. Kita cannot. Akhirnya kita merasa paling benar, paling baik, paling suci. Dan akhirnya kita gak peduli. My one last verse. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan orang sakit. So hari-hari ini. Pada kesempatan ini. Maybe ada yang di sini. Maybe ada yang online. Maybe you feel, Tuhan, aku ini loh Tuhan orang sakit. Aku ini loh Tuhan orang berdosa. Saya mau terima anugerah Tuhan. Saya mau terima keselamatan daripada Tuhan. I invite you to pray. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ini mungkin kami orang sakit, kami orang berdosa.
Tapi anugerah Tuhan cukup buat kami. Terima kasih buat keselamatanmu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kematianmu, kebangkitanmu Tuhan. Kau mendebus setiap dosa kami. Sehingga kami dilayakkan oleh Engkau Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami terima keselamatan dan anugerah yang daripada Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Now,